Gunung Arjuna Welirang di Jawa Timur terkenal dengan cerita mistisnya. Selain jalur resmi Tretes dan Lawang, ada jalur-jalur liar yang jarang dilalui pendaki. Menurut cerita, di jalur itu ada penunggu yang bisa menyesatkan orang yang melanggar pantangan. Kisah ini disampaikan oleh Eko, seorang pendaki asal Sidoarjo, tentang pengalamannya tahun 2017. Eko dan 3 temannya, Rina, Bagas, dan Damar, naik Gunung Arjuna lewat jalur Tretes. Mereka berangkat Jumat sore. Penjaga pos pendakian sempat berpesan, kalau sudah lewat pos Kop-Kopan, jangan ikut jalur turun ke kiri, itu jalur lama, banyak yang hilang. Mereka mengangguk, namun peringatan itu hanya dianggap mitos belaka. Pendakian berjalan lancar, udara terasa sejuk dengan kabut tipis. Di pos 3, mereka mendirikan tenda. Malam itu sebelum tidur, mereka makan mie instan dan bercengkrama. Hanya saja, Eko merasa seperti diawasi dari pepohonan sekitar. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Seperti ada orang yang lewat, tapi tidak membawa senter. Besoknya, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos Kop-Kopan. Di jalur yang agak sepi, Rina mengaku melihat seorang pendaki perempuan berbaju merah jalan di depan mereka. Perempuan itu berjalan pelan lalu menghilang di tikungan jalur kiri yang sempit. Bagas penasaran, itu jalur apa ya? Kok nggak ada di peta? Damar menimpali, sudah, jangan ikutin, itu bukan jalur kita. Namun menjelang sore, kabut tebal mulai turun, penanda jalur menghilang. Tiba-tiba mereka sadar berada di jalur berbeda yang lebih sempit, penuh semak dan menurun ke lembah. Udara berubah pengap, aroma dupa samar tercium. Di salah satu batu besar ada kain putih diikat seperti sesajen. Suara gamelan lirih terdengar di kejauhan, padahal mereka di tengah hutan pinus. Rina tiba-tiba berteriak. Di antara kabut, ia melihat perempuan berbaju merah lagi. Kali ini menoleh ke arah mereka. Wajahnya terlihat pucat dengan mata kosong dan bibir membiru. Perempuan itu mengangkat tangan seperti mengajak, lalu masuk ke balik kabut. Bagas gemetar. Damar membaca doa pelan. Eko mencoba tetap tenang, tapi bulu kuduknya berdiri. Langit makin gelap, GPS mati total, kompas berputar-putar. Mereka berhenti di tempat agak lapang. Tiba-tiba udara menjadi dingin ekstrim. Dari arah pepohonan terdengar suara banyak orang berjalan, padahal tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Rina seperti terhipnotis, berjalan ke arah jurang kecil. Eko buru-buru menarik tangannya. Saat itu ia merasa ada tangan lain yang juga menarik Rina dari sisi jurang. Tangan kurus pucat dengan kuku panjang muncul dari balik kabut. Eko teriak membaca doa keras-keras. Tangan itu langsung menghilang. Mereka akhirnya memutuskan duduk melingkar membaca doa terus-menerus sampai subuh. Anehnya, kabut perlahan hilang begitu matahari terbit. Mereka mendapati diri berada di jalur setapak sempit dekat batu besar bertuliskan Petilasan Mbah Joyo Negoro, tempat yang tidak pernah mereka lewati sebelumnya. Dengan sisa tenaga, mereka berjalan naik lagi mengikuti arah matahari. Sekitar pukul 9 pagi, mereka akhirnya sampai di jalur resmi dekat pos Kop-Kopan. Petugas pos kaget melihat mereka datang dari arah jalur tertutup. Kalian dari mana? Itu jalur lama, sudah ditutup sejak lama. Banyak yang hilang, jangan pernah lewat situ lagi, kata petugas. Sejak kejadian itu,
Rina sering sakit panas setiap malam Jumat selama beberapa bulan. Dalam mimpinya, ia selalu melihat perempuan berbaju merah memanggil dari balik kabut. Eko menemukan kain putih kecil berbau dupa yang entah bagaimana ada di sakunya setelah turun dari gunung.